Baiklah, kita sudah sampai pada bagian keempat, yaitu mengenal class base React Component. Kita akan membuat class base React Component pada file app.js ini, maka saya akan hapus latihan yang lalu pada bagian 3. Tapi Anda tidak usah khawatir karena source code-nya ada di repository di GitHub pada bagian masing-masing. Saya tempatkan pada branch masing-masing. Kita akan belajar cara membuat sebuah class atau class based component. Saya tuliskan saja. Artinya komponen React yang dibuat berdasarkan atau berbasis class. Ini adalah contohnya class app, karena kita berada pada folder app, jadi kita membuat class atau komponen app. Oh ya, satu lagi saya koreksi di sini, pada bagian import kita ada satu yang kurang. Kita harus mengimpor juga komponen ya, React komponen di sini. Silakan Anda koreksi pada bagian sebelumnya. Kemudian class app ini extend dengan komponen ya, komponen di atas sini ya. Kemudian kita beri curly bracket. Selanjutnya metode yang paling utama pada class adalah render. Jadi kita buat metode render di sini, di mana di dalam render tersebut kita masukkan return yang akan mereturn sintaks JSX. Misalnya saya buat di sini button, kemudian saya tuliskan di dalam button itu click me misalnya. Oke, kemudian saya simpan, kita lihat perubahannya pada browser. Maka muncul button click me. Apabila kita klik, maka tidak akan terjadi apa-apa karena ini adalah static dari sebuah kelas. Pada latihan berikutnya, kita akan membuat kelas ini menjadi lebih dinamis. Step by step, kita akan merubah class base komponen kita ini menjadi dinamis. Karena ini adalah class app base komponen statis. Oke, sebagai langkah pertama, kita akan menambahkan konstruktor di sini. Jika Anda belum tahu apa itu constructor method, silakan Anda googling atau lihat pada materi sebelumnya. Kita membuat konstruktor dengan melewatkan props di sini. Kemudian pada objek konstruktor kita masukkan properti super dengan melewatkan props. Nah, di dalam konstruktor ini kita bisa menempatkan state dengan memanggil kelasnya dengan this state. Kemudian kita inisial state-nya dengan sebuah objek. Nah, biasanya di dalam state, objek tersebut berisi pasangan key dan value. Kita ambil misalnya activated sama dengan false. Jadi kita inisial state di button click me ini adalah false. Nanti kita akan merubah, kita akan membuat toggling dari false menjadi true. Kemudian pada metode render, kita membuat sebuah variabel di sini, misalnya button text, karena kita akan merubah-rubah teks dari button tersebut, di mana button text ini kita buat sebagai checker atau mengecek apakah button ini aktif atau inaktif dengan condition yaitu single expression ya, atau yang disebut dengan ternary expression, bahwa this state, kita menanyakan apakah kondisi state activated-nya kalau true dia aktif, kemudian jika tidak dengan titik 2 ya, itu adalah inactive. Jadi kita buat condition dengan satu line yang menanyakan state activated di sini. Kalau itu true dia aktif, kalau false dia inaktif. Kemudian kita akan menampilkan button text di sini pada return dengan menggunakan interpolation, yaitu curly bracket. Kemudian kita sebutkan di sini, yaitu button text. Anda akan lihat tidak akan ada perubahan bila kita simpan tampilan pada button ini. Saya simpan. Kita lihat ini ada error super props. Parsing error unexpected token pada line 9. Kita cek. Oke, ini kita salah activated.
titik 2 semestinya. Key dan value dipisahkan dengan titik 2 ya. Kita simpan. Oke, ya. Jadi tidak ada perubahan, artinya kita sudah membuat kelas app ini menjadi dinamis. Cuman bila kita klik belum terjadi apa-apa. Kita akan lanjut dengan sistem toggling. Kemudian selanjutnya kita akan membuat toggle atau switcher antara button aktif dan inaktif dengan cara kita membuat metode baru di sini, yaitu kita sebut handle active change, di mana di sini kita bisa membuat atau merubah state dengan menggunakan metode setState. Kemudian kita rubah, kita buat objeknya di sini, kita rubah activated, kemudian sama dengan thisStateActivated. Jadi cara merubah status activated dari false ke true yaitu kita dengan menggunakan tanda seru di sini. Ya. Ini lebih baik saya turunkan saja biar nggak bingung. Ya, di dalamnya ada key dan value dalam objek setState, di mana kita merubah state dengan cara setState, di mana activated-nya kita rubah apabila false menjadi true, kemudian apabila true menjadi false dengan menggunakan tanda seru ini di depan. Nah, cara ini bisa kita rubah atau dengan cara lain dengan menggunakan function. Kita coba dengan cara lain. Kita tulis di bawahnya, Anda bisa komen di sini, comment out ya. Kita coba dengan function yaitu this.setState. Kemudian kita berikan function arrow yaitu seperti ini dengan panah. Kita enter. Kemudian pada setState function ini kita lewatkan state sebelumnya yaitu yang diinisial di sini yaitu state. Kita sebut di sini adalah previous state yaitu state sebelumnya atau prev state. Nah, untuk function ini kita harus return. Kita return, kita copy ini key dan value-nya yaitu activated. This ini kita ganti, kita tidak lagi menggunakan this tapi menggunakan objek yang kita lewatkan yaitu prev state. Dan kemudian state ini kita hapus. Jadi cukup dengan activated prev state. Kita lihat ada error di sini. Line 19, parsing error, unexpected token. Ternyata kita salah dalam menuliskan return-nya di sini harusnya menggunakan curly brace. Bukan tanda kurung ya. Kita simpan. Oke. Hasilnya akan sama. Menggunakan cara kedua yaitu dengan menggunakan function. Cara ini lebih elegan nanti ke depannya ya. Anda bisa lakukan dengan dua cara. Apabila kita klik button ini tidak akan terjadi apa-apa. Button ini masih belum aktif. Untuk itu kita harus membuat aktif ini button dengan memberikan click handler button. Kita tambahkan event di sini yaitu on click sama dengan kita gunakan kurung kurawal di sini. This handle active change karena kita ingin button ini menghandle active change method yang ada di sini ya. Pada saat diklik maka dia akan switch atau toggling ke aktif dan inaktif. Kemudian kita simpan. Apabila kita klik button ini juga belum aktif karena kita harus bind method handle aktif ini ke dalam kelas atau komponen app. Jadi dia metode ini masuk ke dalam atau available ke dalam app ini. Jadi komponen app ini diwakili dengan this state. Kita harus buat koneksinya dengan cara this handle active change sama dengan this handle active change bind this. Maka sekarang dia boleh menggunakan this
handle active change, dan this ini mewakili dari kelas ini. Untuk selanjutnya, kita akan merefaktor kode ini agar menjadi best practice dalam menyusun React syntax, di mana kita akan menjadikan button ini menjadi kelas tersendiri, sehingga dia menjadi kelas child. Sehingga kita akan bisa mendapatkan dua buah kelas, yaitu kelas app, kemudian satu lagi kita akan buat kelas button. Kita akan buat kelas button di atas sini, di bawah import. Kita buat kelas button dengan huruf B besar, karena itu adalah syarat dalam membuat kelas pada React. Nah, kelas button ini extends juga ke komponen. Curly bracket. Dan saya akan meng-cut seluruh kode di bawah kelas app ini, saya pindahkan ke kelas button. Sampai sini, saya cut, kemudian saya pindahkan ke sini. Oke, ini adalah menjadi kelas button. Dan di bawahnya kita akan menempatkan button di kelas app sebagai penggantinya. Kita tetap render di sini. Dan return. Kemudian kita masukkan komponen atau kelas button di sini. Oke, kemudian kita save. Maka hasilnya akan sama saja, selain kita membuat dua buah kelas komponen. Dan apabila Anda lihat saya mengklik button ini, maka akan berubah dari inaktif menjadi aktif. Saya klik lagi, aktif menjadi inaktif. Kita sudah bisa memfungsikan button menjadi switcher antara aktif dan inaktif. Selanjutnya, kita juga akan masih merefaktor kode supaya lebih rapi, lebih clean, dan mudah dibaca, serta efektif, dan juga good practice. Oke, selanjutnya kita akan refaktor kode kedua, yaitu pada kelas app ini, pada button, kita akan tambahkan props element, karena kita akan menggunakan props dari parents menuju ke child component. Kita lihat di sini sudah ada super props. Jadi kita bisa gunakan props di seluruh halaman ini. Jadi kita tambahkan di sini, kita turunkan ke bawah, kita tambahkan elemen props di sini, yaitu active text. Kita buat menjadi on, kemudian inactive text menjadi off. Kita akan merefaktor condition di sini, di bawah render. Kita akan merubah hardcode di sini. Ini adalah hardcode, artinya ditulis tidak dengan menggunakan variabel, tetapi di sini kita akan gantikan dengan props. Karena props sudah kita inisial di sini, kita akan gantikan kata aktif menjadi this props active text. Kemudian yang inactive kita rubah menjadi this props inactive text. Jadi nanti akan muncul selain dari aktif dan inaktif, dia akan menjadi on atau off. Oke, kita lihat di sini, kita simpan. Anda lihat perubahannya jadi off ya, karena defaultnya adalah off. Kita lihat defaultnya adalah activated adalah false, jadi off. Apabila kita klik, dia akan menjadi on. Anda lihat ya, off dan on. Oke, kita break dulu di bagian 4, kita akan lanjut di bagian selanjutnya.